masih harus menunggu nanti besok lagi. Ini besok pagi dimakamkan dulu, sekarang juga masih pagi kok. Jadi kata keputusan tadi itu mestinya secepatnya, sebagaimana dalil yang diriwayatkan ataupun dalam Sahih Muslim, rawahul jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati wa in kanat salihatan qarrabtumuha ila al khair wa in kanat ghaira dhalik fasyarrun tad'unahu an riqabikum. Hadis dari Abu Hurairah mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, asri'u bil janazah, percepatlah dengan janazah. Jika janazah itu solehatan, orang yang baik, qarrabtumuha, engkau telah memperdekat ilal khair, kepada kebaikan. Wa in kana ghairu dzalik fasyarrun, jika jenazah itu sebaliknya dan jenazah itu orang yang tidak baik, syarrun tad'unahu an riqabikum, engkau telah membebaskan dari pundakmu. Jadi perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika ada jenazah maka asri'u bil janazah, percepatlah jenazah itu, jangan ditunda-tunda. Karena seseorang yang soleh atau solehah, maka dia ingin segera bertemu dengan Tuhannya, menghadap kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan ditunda, kecuali kalau seperti Eril mamanya, itu tidak ditunda karena baru ketemu. Sehingga ketika jenazah itu orang yang baik, qarrabtumuha ilal khair, engkau telah mendekatkan jenazah kepada kebaikan. Tapi kalau sebaliknya, jenazah itu adalah orang yang tidak baik, maka engkau telah melepaskan beban dari pundakmu. Biasanya kan digotong ya, digotong. Nah kalau sekarang pakai ambulan bagaimana? Ya sudah membebaskan dari bensinmu. Nah, ya. Jadi ini yang ada, Nabi sudah mengatakan untuk disegerakan, tidak ditunda-tunda yang namanya jenazah. Saat sekarang memang mayoritas sudah mulai memperbaiki kebiasaan-kebiasaan yang kurang bagus secara agama dengan cara menyegerakannya. Kemudian wasayyuha masina haulaha qarinan minha samitin. Wasayyu, dan iringlah ia dengan berjalan di sekelilingnya, dekat padanya dengan diam. Maka dalam Sahih Muslim dikatakan anna sahabah kanu yamsuna hawla janazat ibni Dahdah wa lima akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi. Ini hadis yang ke 34. Menilik yang tersebut dalam Sahih Muslim dan lainnya, bahwa para sahabat berjalan sekeliling jenazah Ibnu Dahdah. Ini yang dipraktekkan oleh para sahabat. Jenazah itu memang diiringi, tidak di belakangnya, kecuali yang berkendaraan. Bagi yang
diangkat dengan jalan, dipikul, maka para sahabat berada di kanan dan kirinya. Kemudian bagi yang pakai kendaraan, maka menggunakan kendaraan, dia berada di belakangnya. Yang ini yang terjadi pada zaman Nabi. Kemudian dan melihat pula riwayat dari Ahmad, Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Tirmidzi dan Ibnu Hibban mensahihkannya, dan Hakim mensahihkan juga, serta mengatakan menurut syarat Bukhari, yaitu hadis Mughirah, bahwa Nabi SAW bersabda, orang yang berkendaraan itu di belakang jenazah dan yang berjalan kaki di depannya, dekat dari arah kanan kiri. Jadi ini cocok dengan hadis yang ada tentang kaifiyatul dafni, hadis nomor 33 dan juga hadis 34. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ketika kita mau mengiring jenazah, maka iringlah di sebelah kanan atau sebelah kirinya. Khususnya ketika ini pakai dipikul. Kalau pakai kendaraan kan bingung, kanan kiri senggolan dengan temannya, ngepeki gili. Jadi kita berikan kesempatan juga kepada yang lain. Kalau zaman Nabi itu kan belum ada ambulan ya. Jadi orang dikawal ambulan, dipikul, jadi masih digotong. Kalau di tempat sebelah saya, sebelah selatan, itu masih ada kepercayaan tidak boleh dinaikkan kendaraan. Jadi dari kidul mana itu sana itu Sumbersari, Rejasari, itu digotong sampai Majelah Ciguling itu, ya lempar-lempok. Mereka itu pada sebagian sudah minta, Pak, pakai kendaraan saja, tapi tidak. Sebab zamannya Kanjeng Nabi itu pakai dipikul, maka kita dipikul saja. Ini ya hampir sama ketika zamannya Nabi itu berangkat haji dengan naik onta, sekarang pesawat naik onta saja. Boleh di onta ya orang nang nyewa ning kebun binatang nggak boleh. Nah itu kalau terlalu saklek kita itu memaknai sebuah hadis Nabi. Padahal hadis Nabi biasanya tidak memberikan contoh secara keseluruhan semuanya, sebagian, tapi sudah maknanya tercakup semuanya. Ya kalau umpamanya Nabi ataupun dalam Al-Quran dikatakan hurimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan bangkai, darah dan daging babi. Bagi kelompok tertentu yang haram itu kan dagingnya, sumsume uli ora. Itu kan ya. Itu kan melintir ayat. Kemudian yang berikutnya tidak disebutkan di situ lahmul kalb, daging anjing itu tidak haram. Makanya sebagian ada yang mengatakan boleh. Di daerah Solo ya, Pak Waji ya, daerah Solo itu dulu ramai heboh karena ada sekelompok yang menghalalkan daging anjing. Sebab apa? Coba cari dalam Al-Quran, tidak ada. Maka ya istilahnya air liurnya saja sudah najis besar, najis mughalladah ya. Apalagi dagingnya. Kalau dagingnya saja daging babi haram, apalagi istilahnya sumsumnya,
hati itu kan bukan daging, hati ya. Itu kan dari darah. Jadi boleh, tidak demikian. Kemudian hadis yang berikutnya, wa fil lafdin Nasa'i, wa fil lafdin li Ahmad wan Nasa'i wa Tirmizi, ar-raqibu khalfal janazah wal mashi haitsu sya'a minha. Wa li hadits Ibnu Umar annahu ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yamsuna amamal janazah. Dari yang lafal Ahmad, Nasa'i dan Tirmidzi, bahwa orang yang berkendaraan itu di belakang jenazah dan yang berjalan kaki di mana yang dikehendaki. Artinya silakan yang mau jalan kaki, mau kanan atau mau kiri ataupun mau seperti apa. Dan menurut hadis Ibnu Umar bahwa ia melihat Nabi SAW serta Abu Bakar dan Umar berjalan di muka jenazah. Rawahu khamsah. Suatu saat Nabi pernah melihat, sahabat melihat Nabi Abu Bakar dan Umar itu berjalan tidak di belakang, tidak di kanan atau kiri, tetapi di depan jenazahnya. Tetapi hadis yang lain di kanan ataupun di kiri. Kemudian di sini juga masih dikatakan bahwa bagi orang yang wal mashi haitsu sya'a minha, bagi orang yang berjalan monggo arep milih ning endi. Kalau Nabi pernah di depan, di kanan, di kiri, milih di kanan, di kiri juga boleh. Di belakang jenazah anak kendaraan mau ketabrak dengannya. Jadi kalau zamannya Nabi mungkin kendaraannya ya pakai unta, tidak seperti sekarang istilahnya kebut-kebutan ya. Wala tajlisu hatta tud'a wa idza ra'aytumul janazata faqumu hatta tahlufakum aw tud'a walau janazatan yahudi. Berikutnya, wala tajlisu hatta tudha, dan janganlah kamu duduk sehingga jenazah itu diletakkan. Maka hadisnya, wali hadithin innallaha yuhibbus sumta inda thalathin, inda tilawatil Qur'an wa inda zahfi wa indal janazah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyukai ketenangan pada 3 waktu. Waktu pembacaan Al-Quran, waktu perang, dan waktu ada jenazah. Ketika ada jenazah, sebaiknya bahasa kita itu ada pada jegigisan. Jegigisan itu bahasa apa? Ada pada guyon. Saya pernah mengingatkan, mungkin di sana di sebelah saya itu dia dianggap kiai, lalu tapi ngajak guyon-guyon cekakakan. Saya katakan, Mas, ajan lucu, lucu ceritanya, ya, tapi mana jenazah, sehingga tahan tertawanya nanti kalau sudah pulang. Ketika kita melihat jenazah, ada jenazah, maka memang seharusnya jangan sampai kita itu tertawa, terbahak, padahal semestinya kita itu ikut bela sungkawa, sedang menghibur. Kalau sahibul musibah itu tahu apa itu para hadirin, para muhazzinah itu podo cekikikan, guyu-guyu, maka kira-kira sakit apa tidak? Sakit. Wong aku lagi sedih kok malah pada guyon-guyon. Atau mungkin ada yang ngambil makanan kayak wong kencoten, kerja setengah hari belum makan apa-apa.
Di tempat saya itu masih ada yang seperti itu. Jadi ngambil nasi karena kayak mau kerja terus macul kolu-kolu nih gitu kan ya. Kok dia sampai hati ambil nasi banyak, ada lauknya diambil juga tidak hanya satu dimakan, padahal ada jenazah yang seharusnya kita itu harus bisa memberikan menghibur kepada sahibul musibah tersebut. Maka Allah sangat menyukai, innallaha yuhibbus sumta 'inda thalathin. Allah sangat mencintai terhadap 3 hal tadi. Ketika ada orang membaca Quran, seharusnya didengarkan. Ketika inda zahfi, ketika waktu perang, ya perang masa pun rame-rame, perang buyur-buyur. Tapi kalau sekarang ini bisa dengan buyur-buyur, karena jarak jauh. Coba yang sekarang sedang perang itu Ukraina dengan Rusia. Pertempurannya itu kan enggak istilah depan-depan, tidak seperti zaman Nabi. Pertempurannya itu sudah dengan tiduran, pencet tombol, tinggal tidur meledak dewek gitu kan ya. Jadi sekarang itu sudah lain. Mungkin kalau zamannya Nabi punya rudal seperti sekarang, menangan pol ya, di mana-mana itu menang, atau punya tank umpamanya, maka akan menang. Ya inilah barangkali kalau Allah berfirman, jika kamu ingin ke langit, kamu akan menembus langit, maka kamu harus punya suatu kekuatan. Ya sama ketika kita ingin berdakwah, sebenarnya ya kita juga harus punya kekuatan ilmu maupun kekuatan yang lain. Umpama Indonesia mau menjadi negosiator penengah antara Rusia dengan Ukraina, ya kayaknya dibujuk. Karena apa? Tank kira punya pesawat tempur berapa, masih sangat jauh, kok berani-beraninya Amerika saja juga ketar-ketir untuk melawan Rusia gitu kan ya. Kemudian yang berikutnya tadi, wala tajlisu hatta tud'a, janganlah kamu duduk sehingga jenazah itu sampai diletakkan. Maksudnya ketika ada jenazah lewat atau ada jenazah diangkat, maka sebaiknya kita memberikan penghormatan. Pak A.R. Fakhrudin dalam sebuah rapat itu pernah beliau hadir. Di situ bapak-bapak yang mau rapat sudah ada di ruangan. Pak R masuk. Ada rapat di kita, kalau ada pembesar masuk itu bagaimana? Berdiri. Bapak Presiden Joko Widodo akan segera memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Otomatis KP. Pak AR pernah seperti itu, begitu masuk ke ruangan berdiri semuanya. Pak AR itu mandan nesu, dia duduk. Itu penghormatan kepada jenazah. Lo mereka nganggep aku pemajit. Ayo duduk semuanya, duduk. Sehingga kata Nabi, ketika tahu jenazah, la tajlisu hatta tud'a, harus memang berdiri. Wa idza ra'aitumul janazata faqumu hatta tahlufakum aw tud'a walau janazata yahudiyyin. Ketika kamu tahu jenazah, maka berdirilah sehingga jenazah itu diletakkan, sekalipun jenazah itu adalah jenazah Yahudi.
Nabi itu pernah mengalami hal demikian ketika ada jenazah Yahudi. Maka kita bacakan hadisnya, hadis ke-38 ya, 37 dulu ya. Di sana, idza ra'aitumul janazata faqumu ala hatta tahlufakum aw tud'a. Kemudian hadis berikutnya, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marrat bihi janazatun faqama faqila lahu innaha janazatu yahudiyyin faqala alaysat nafsan. Mukhtasarun minal Bukhari. Ketika kamu melihat jenazah, maka berdirilah sehingga jenazah itu lewat atau jenazah itu diletakkan. Pada suatu hari, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW lewat seorang jenazah. Faqama, Nabi itu berdiri. Faqila lahu, sahabat ada yang mengatakan, innaha janazatu Yahudiyin. Ya Rasulullah, itu jenazahnya orang Yahudi. Kenapa kok panjenengan berdiri? Kata Nabi, faqala alaysat nafsan. Bukankah orang Yahudi itu juga manusia? Maka perlu juga dihargai yang namanya manusia itu. Ini bedanya. Kita biasanya kalau melihat ada jenazah lewat sedangkan kita sedang duduk, biasanya tidak berdiri. Ini banyak lewat ya. Tapi kadang mati apa orang gitu. Jadi pas ngopasi ini, itu jenazah apa bukan? Apa mau dibawa ke rumah sakit? Ketika kita berdiri, boleh asurip gitu. Untuk aku mati apa? Ya seperti tadi Pak A.R. Fakhrudin, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi ketika ada jenazah dalam posisi apapun sebaiknya kita berdiri. Umpama ada jenazah lewat, terus kita sedang duduk-duduk di sini di teras masjid, sebaiknya sunnahnya adalah berdiri, memberikan penghormatan. Tapi ya kita memang jarang mengamalkan sunnah itu. Balik-balik aku dicungin tok ya. Apa ya? Ini siapa? Itu kan. Oh itu tanggaku. Gue jangan cungi, dilamut gue. Ya jangan cungi kuburan. Dilamut. Sebabnya apa kan dilamut? Bok puter gitu kan ya. Sehingga ketika kita tahu jenazah, tahu ada musibah, bagaimana dan apa yang harus kita ucapkan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terusan apa? Allahumma ajirni fi musibati wa hlubli khairan minha. Boten pun innalillahi tok. Dia pun nate kula sampaikan, tapi jenenge menung saya kelalen. Di sana ya kok anak gue kae jere Pak kae ninggal dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nek cara Kanjeng Nabi innalillahinya ya sampai innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus berikutnya apa? Allahumma ajirni fi musibati wa hlubli khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dengan musibah ini dan gantilah yang lebih baik. Ini ketika kita mendengar ada musibah yang kita dengar bersama-sama. Oleh karenanya, ketika kita mendengar musibah, jawablah seperti itu. Ya sebenarnya tidak hanya musibah apa saja. Ada kecelakaan, kita jawab
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bagaimana kalau kita biasanya takziah di depan jenazah, apa yang kita baca? Ibu-ibu biasanya kan dengar jenazah donga, anasin dongane nopo niku. Lah ya kata-kata betul lah. Men dikira donga, men dikira dongakaken karo wong sing ninggal dunia, padahal diajarakan kangge kita doakan orang yang di hadapan kita ketika kita takziah. Allahumma firli sama, ya Allah ampunilah li, umpamanya li fulan, ya Allah sebutkan namanya, Allahumma firli fulan. Kemudian warfa' darajatahu, ya Allah angkatlah derajatnya fil mahdiyyin, termasuk golongan orang-orang yang soleh. Wafsah lahu fi qabrihi, dan luaskanlah kuburannya. Ini doa yang kita sampaikan, kita baca qul wa nawwir lahu fihi, dan nawwir, terangilah di dalam kuburannya. Kemudian wahlufhu fi aqibihi, dan gantilah yang lebih baik setelah dia. Ini doa yang kita baca, sebutkan nama orang yang meninggal dunia itu. Jadi Allahumma fir li siapa? Allahumma fir li fulan, Allahumma fir li sentot ya. Masih gagah gitu. Napa? Kan umpamanya simulan bisnis kan apa? Sakit mboten napa-napa. Senajan mboten kali bine mohon nang arepe. Nggih. Mboten napa-napa. Allahumma firli Ahmad bin Sadali umpamane. Warfa' darajatahu, ya Allah ampunilah Ahmad putrane Pak Sadali. Warfa' darajatahu, angkatlah derajatnya. Wal madiyyin, dan masukkanlah al-fil madiyyin, masukkanlah dia ke golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian wafsah lahu fi qabrihi, dan jembarkan, luaskan di kuburannya. Wa nawwir lahu fihi, dan terangilah kuburannya. Wahlufhu fi aqibihi, dan gantilah yang lebih baik sesudahnya. Ini doa yang kita bacakan, sehingga ya insyaallah panjenengan si ndonga walaupun Allahumma fir lahu warhamhu wa'afi'anhu, ya boleh. Atau berdoa, ya Allah ampunilah dia, berilah ketenangan di dalam kuburannya, boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau ada tuntunannya, ya kita berusaha untuk mengikuti tuntunan tersebut. Coba kita bersama-sama kita hafalkan, ya li fulan, ya li fulan. Maka panjenengan li, sebutkan nama jenazah sing tengah jenge. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli fulan, warfa' darajatahu. Allahumma firli fulan, warfa' darajatahu. Ulangi. Fil mahdiyina, fil mahdiyina. Ulangi, saya ngaco. Wa
darajatahu fil wafsah lahu fi qabrihi wafsah lahu fi qabrihi wafsah lahu fi qabrihi. Saking aja wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa nawwir lahu fihi wa nawwir lahu fihi. Ulangi dari depan. Wa nawwir lahu fihi wahluf lahu wahlufhu fi aqibihi wahlufhu fi aqibihi wahlufhu fi aqibihi wahlufhu fi aqibihi. Dari depan. Allahumma firli fulan warfa' darajatahu fil mahdiyyi wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wahlufhu fi aqibihi. Apa nggih? Pakai kelalet nggih. Bismillah saking aja. Allahumma firli fulan warfa' darajatahu fil mahdiyyin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wahlufhu fi aqibihi. Allahumma fir, ya Allah ampunilah fulan. Kata fulan maka diganti dengan namine. Kemudian warfa' darajatahu fil mahdiyyin, ya Allah angkatlah derajatnya, masukkanlah ke dalam golongan orang-orang yang saleh yang mendapatkan petunjuk darimu. Wafsah lahu fi qabri, ya Allah lapangkanlah kuburannya, dan wa nawwir lahu fihi, serta berilah cahaya dalam kuburannya. Kemudian wahlufhu fi aqibihi, dan gantilah dia yang lebih baik sesudahnya. Jadi ini doa ketika kita melayat kepada saudara kita yang sudah meninggal dunia. Jadi ada adab akhlak ketika kita mendengar musibah, kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wahluf li khairan minha. Ketika kita besuk ataupun melihat di depan kita ada jenazah, maka Allahumma fir li fulan. Kalau pun jelas jenenge teng niku namine sinten iki nggih? Oh namine Bu Fatimah. Ya langsung Allahumma fir li Fatimah warfa' darajatahu. Dene teng mriki wonten sing kudu diganti warfa' darajataha. Tapi panjenengan yang bingung, maka hune niki wangsule tak majid boten teng jenazah, dan angkatlah derajatnya. Masalahnya kalau kita bolak-balik, bagi yang tidak paham tentang tata bahasa Arab, ya bingung. Ini warfa' darajataha, ya
Ini perlu diajari warpak daruja tahu. Apa bukan warpak daruja tempe? Wau tahu jadi bukan ganti tempe, dan ganti neha. Jadi itu domir, kata ganti yang menunjukkan hak untuk perempuan. Tapi kalau panjenengan menggunakan hu, itu kembalinya bukan ke jenazah tapi ke majid. Majid itu hu, warfaq darajatahu, ya Allah angkatlah derajat majid ini dan masukkanlah ke dalam golongannya orang-orang yang soleh yang mendapatkan petunjuk. Kemudian luaskanlah kuburannya, lahu itu berarti lil majid, bukan li Fatimah tadi. Kalau Fatimah ya warfaq darajataha, wasfah laha fi qabriha. Anta Mbak Muhammad nggih dulu diajarin warfaq lahu fi qabrihi mamanya. Maka kok dirubah kabeh, maka kembalinya domirnya kepada majid, bukan kepada jenazah ataupun kepada yang meninggal dunia kalau putri. Waktunya sudah masuk isya. Tapi monggo wonten ingkang badhe tanglet, ada yang mau bertanya satu atau dua, kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan iringan jenazah, Pak. Jadi itu kita disunahkan untuk diam ataukah berzikir saat kita mengiring jenazah. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita mendoakan untuk si mayit yang Allahumma firli bulan gitu ya. Nah itu khusus untuk orang muslim atau kafir gitu atau umum gitu. Pertama, ketika kita sedang mengiring jenazah, sesuatu yang dicintai oleh Allah itu adalah diam. Artinya ketika kita mau mengiring, ya umpama zikir dalam hati untuk mengingatkan kita, tidak sebagaimana yang ada la ilallah, la ilallah, la ilallah. Mau jalan-jalan minum la ilallah sampai bulan nek saking Sumbersari Banjarsari teng Ciguling niku wonten 7 kilo, wonten gangsal kiloan. La ilaha illallah ya karuan meneh. Ya rupane mat saya la ilaha illallah teng batin mawon. Karena Allah menyukai apa itu 3 hal, yang diantaranya adalah diam ketika ada jenazah, termasuk mengiring jenazah. Memang tidak ada hadis ataupun Quran firman Allah yang mengatakan untuk zikir dengan cara keras. Kemudian yang kedua, tadi apa yang kedua? Yang doa itu tadi Pak. Jadi khusus untuk atau secara umum gitu. Ketika kita mendoakan itu untuk saudara kita, untuk saudara kita yang muslim. Adapun orang kafir maka urusan didongakan. Ya sebagaimana Nabi mengajarkan ketika ada salam, assalamualaikum, yang mengucapkan itu orang Nasrani tidak usah dijawab waalaikumsalam, apalagi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku temen dia. Bagi yang tahu, ketika orang Nasrani non muslim itu memberikan salam kepada kita, mereka itu pinter banget, fasih sekali. Saya ada seorang bidan fasih banget, mengucapkan alhamdulillah ya fasih, ya, mengucapkan innalillahi juga fasih. Tapi sahabat atau istri Nabi, ketika dia mengucapkan, kalau enggak istri ya sahabat Nabi lah, ada ucapan dari orang Yahudi dengan assalamualaikum, assalamualaikum, kata-kata itu bukan assalamualaikum. Jadi mbok keliru panjenengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau assalamualaikum. Assam itu artinya racun buatmu. Asalnya war mogar yang kena monoh, itu kan ya.
malah dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ketika ada ucapan orang Yahudi itu menjawab waalaikumsalam, maka Nabi tidak berkenan, atau Aisyah, saya agak lupa, dijawab waalaikumsalam, bagimu apa itu racun, bagimu mati, dan lain sebagainya. Maka jawaban yang benar itu bagaimana? Cukup dengan waalaikum. Jadi ketika ada orang Nasrani mengucapkan, mendoakan kita jawab waalaikum, cukup. Tidak usah pakai waalaikumsalam. Termasuk kewajiban kita mendoakan dengan sesama muslim. Orang yang kafir sudah vonisnya mabni, mereka itu tidak usah dimintakan ampunan kepada Allah. Mungkin panjenengan punya tetangga yang non muslim mati, berdoa Allahumma ighfir li Yohanes warfa' darajatahu, kemudian fil mahdiyyin, ya Allah. Itu kan kalau kita artikan, ya Allah ampunilah dia, angkatlah derajatnya dan masukkan dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya, kemudian wafsah lahu fi qabrihi, lapangkanlah. Itu bukan untuk non muslim, tetapi untuk saudara kita yang Islam. Ya sama saja ketika Nabi Ibrahim memintakan doa untuk bapaknya, maka Nabi Ibrahim itu ditegur oleh Allah. Tidak boleh untuk memintakan, karena apa? Bapaknya Nabi Ibrahim itu kan membuat patung, dia kufur kepada Allah. Jelas bukan umatmu, bukan golonganmu. Ya Nabi Nuh alaihissalam, ketika anaknya itu balelo, dia tidak mau masuk ke dalam perahunya, maka Nabi Nuh ketika meminta agar dia masuk saja ke perahu, Nabi Nuh kan mendapatkan teguran juga oleh Allah. Itu bukan keluargamu itu ya yang ada bersamamu. Jadi ada batasan-batasan keluarga di dalam kita itu mungkin beragam. Ya termasuk tadi untuk mendoakan, ya kita doanya itu apa? Doanya yang memberikan support saja kepada sohibul musibah. Semoga panjenengan sabar, tabah menghadapi musibah ini. Tidak usah didoakan moga-moga husnul khotimah. Kalau dia amin gitu kan. Tidak usah didoakan seperti itu. Saya kira itu Mas ya. Demikian yang dapat saya sampaikan karena waktunya. Insya Allah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Billahi sabilil haq wastaghfirul khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.